Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, how's life? I hope you are all in a good condition. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Keep up your spirit in studying English. Nah, silahkan tetap kalian bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. Oke. So, what did you study in the last meeting? Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Ya, kita telah mempelajari, we have already discussed about adjective and then noun and verb ya. Kita sudah mempelajari tentang kata sifat, kata benda dan kata kerja. Kemarin khususnya kalian sudah mengerjakan tugas yang saya berikan di LKS ya, masih ada beberapa juga yang belum mengumpulkan. Silahkan bisa mengumpulkan tugas yang kemarin. Oke. So for our today's topic is about descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar deskriptif ya, teks deskriptif. Oke. Hanya kalau di bahasa Indonesia itu ada ya. Nah, kita di bahasa Inggris juga ada. Tapi hari ini kita akan lebih mengkhususkan describing people, walaupun nanti ada describing animal mungkin gitu ya. Nah, nanti saya akan beritahu dulu apa itu descriptive text. Jadi teks deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan seseorang, sesuatu atau benda tapi khusus ya. Okay, so after learning this material you will be able to describe specific people, spoken or written. Jadi kita berharap bersama setelah mempelajari materi ini kamu akan bisa mendeskripsikan orang-orang secara spesifik. Bisa orang ya, nanti bisa yang lain. Kalau ini hari ini kita khususkan ke orang dulu. Orang secara spesifik, atau nanti bisa benda atau hewan secara spesifik, secara lisan maupun tulisan. Oke, ini adalah to make them stand out, kemudian to show pride of them, and then to promote them and to criticize them. Jadi untuk teks deskriptif ini bisa untuk tujuannya untuk membuat orang atau yang kita gambarkan ini lebih menonjol, kemudian menunjukkan kebanggaan akan mereka, bisa juga untuk mempromosikan mereka dan untuk mengkritik mereka. Assessmentnya sebenarnya saya pengen untuk group assessment dan individual, tapi karena kita keadaan seperti ini jadi tidak perlu, nanti saya paling membuatkan individual assessment saja dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Seperti biasa nanti akan saya berikan dalam bentuk Google Form. Nah, tapi nanti kalian ngerjakannya lewat LKS saja nggak masalah ya. Oke, ini saya punya satu buah gambar ya. Who am I? Siapakah saya? Nah, mungkin kalau ada beberapa yang tahu ini siapa ya. Nah, ini adalah ini adalah Daniel Radcliffe ya. Nah, Daniel Radcliffe ini adalah pemeran Harry Potter. Kalau ada yang suka nonton Harry Potter, ini dia yang sekarang. Kalau yang dulu kan masih kecil, kalau sekarang inilah penampilannya dia. Ya, kalau suruh menggambarkan kira-kira apa yang akan kamu gambarkan? Ketika ada orang yang belum tahu ini adalah Daniel, bagaimana kamu menggambarkan dia? Apa yang akan kamu sebutkan? Mungkin ya, you may mention his hair, kemudian his eyes, his nose maybe, his beard, his mustache ya, his clothes mungkin juga bisa ya. Jadi ketika ada orang yang nggak tahu siapa Daniel ini, kamu boleh, misalnya kamu tahu terus temennya nggak tahu, kamu boleh menggambarkan dia dari matanya mungkin berwarna biru gitu, matanya warna biru, kemudian rambutnya warna coklat, kemudian hidungnya mancung dan lain sebagainya, dia punya jenggot dan lain sebagainya. Ya, here is the example of descriptive text. Ini adalah contoh dari descriptive text. Kita akan mencoba menggambarkan Daniel Radcliffe ini ya. Daniel Radcliffe, kamu bisa mengawali dengan nama orang tersebut ya, karena ini descriptive text dan tujuannya adalah menggambarkan
seorang atau sesuatu atau tempat yang khusus, berarti kalau descriptive text itu biasanya menggambarkan hanya satu bendanya, ya, satu dan khusus. Ya, misalnya Daniel Radcliffe ini mungkin ada kayaknya di dunia kan cuma satu dia saja. Nah, kalau descriptive text masuknya seperti itu, ya. Contoh, kamu punya hewan peliharaan, kelinci misalnya namanya Cimot misalnya. Nah, mungkin ada orang lain yang punya hewan peliharaan kelinci juga namanya Cimot, tapi pasti berbeda, ya. Anak kembar saja udah beda. Jadi ketika kita mau masuk ke descriptive text, berarti teks itu menggambarkan satu aja, satu orang, ya. Tidak boleh lebih dari satu orang gitu. Walaupun kembar itu tetap dua-duanya bisa kita buat descriptive text sendiri-sendiri gitu. Karena mungkin ada sifat yang beda atau ciri fisik yang berbeda dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan Daniel Radcliffe, ya. Kan yang namanya Daniel Radcliffe di dunia cuman mungkin ada lagi tapi tidak seperti ini fisiknya gitu. Mungkin ada Daniel Radcliffe yang lain tapi bukan aktor. Kalau ini kan kita menggambarkan Daniel Radcliffe yang si aktor ini. Oke, kita mulai. Nah, this is Daniel Radcliffe. Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, July 23rd, 1989. His nickname is Dan. He is from England. Nah, dari paragraf pertama ini kalian bisa lihat di situ ada penyebutan nama lengkap, nama, kemudian tanggal lahir juga, kemudian ada nama panggilan dan juga asal, ya. Jadi untuk paragraf pertama biasanya dalam descriptive text itu mengenalkan siapa yang akan digambarkan, ya. Ini contohnya ini yang paling gampang. Jadi nama, kemudian tanggal lahirnya mungkin. Kamu juga bisa nanti, misalnya kamu punya hewan peliharaan, bisa juga kamu memulai dengan ini. Misalnya ini adalah misalnya Cimot, dia adalah seekor kelinci. Itu sudah cukup. Tuh, itu termasuk masuk ke paragraf pertama dari descriptive text. Nah, kemudian Dan has white skin and dark brown hair. His eyes are blue and he has pointed nose. His height is about 163 centimeter. He is not too tall for Europeans. He has beard and mustache. His eyebrows are thick, but his lips are thin. Nah, di paragraf 2 kamu lihat di sini menyebutkan ciri-ciri fisik dari kulit, kemudian rambut, ada mata, ada hidung, ada tingginya, terus ada ciri tertentu dia nggak terlalu tinggi. He is not too tall for Europeans. Jadi dia tidak terlalu tinggi untuk ukuran orang Eropa. Kemudian dia juga punya beard itu jenggot, dan mustache itu kumis, ya. Kemudian his eyebrows are thick but his lips are thin. Dia punya alis yang tebal tapi dia punya bibir yang tipis seperti itu. Nah, ketika kalian mau mengungkapkan ciri fisik, kalian harus memperhatikan, ya. Ini kalian bisa menggunakan kata ini has, ya. Misalnya she has gitu. Jadi kalau satu orang pakainya verb s, ya. She has atau he has seperti itu. Kalau untuk menyebut fisik, kalian pakainya ini, misalnya white skin, dia punya kulit yang putih. Nah, dalam bahasa Inggris itu yang disebutkan bukan kulitnya dulu baru putihnya. Kalau bahasa Indonesia kan kulit putih gitu. Kalau bahasa Inggris itu putihnya dulu baru kulitnya, ya. Jadi white skin, bukan skin white, ya. Ada dark brown hair. Jadi itu rambutnya coklat gelap. Bukan hair dark brown kayak gitu, enggak. Seperti itu, ya. Kalian juga bisa menggunakan kalimat ini, his eyes are blue, matanya berwarna biru. Nah, kalau misalnya ini bisa juga kamu bilang he has blue eyes, seperti itu boleh, ya. Next, di sini Harry Potter was one of outstanding movies with Daniel as the main star. Now he is one of the most famous actor in the world. He is intelligent, shy, and humorous person. That is why he has so many fans all over the world. He loves watching football and F1 racing. Jadi kalau kita terjemahkan,
Harry Potter di sini adalah salah satu movie atau salah satu film yang paling terkenal, paling menakjubkan ya, sebagai Daniel itu sebagai bintang utamanya di situ. Ya, yang melambungkan namanya Daniel ini adalah film Harry Potter. Kemudian now he is one of the most famous actor in the world. Jadi sekarang dia adalah salah satu aktor yang paling terkenal di dunia. He is intelligent, shy, and humorous person. Dia adalah orang yang pandai, pemalu, dan juga lucu ya, humoris ya. That is why he has many fans all over the world. Itulah mengapa dia punya banyak fans di dunia. Dia juga suka menonton pertandingan sepak bola dan juga menonton balapan F1. Nah, kalau di paragraf 3 ini kalian bisa lihat isinya adalah kesukaannya, kemudian apa yang membuat dia terkenal, kemudian sifatnya seperti apa, hobinya apa. Ini bisa untuk paragraf ketiga ya. Jadi ciri-cirinya dia, tapi ciri-ciri yang berhubungan dengan kesukaannya, kemudian kebiasaannya, dan juga sifatnya begitu. Oke, untuk yang paragraf pertama ini ya kita sebut identification. Jadi ini give information who will be described. Kita sebut paragraf pertama itu identification ya. Ini memberikan informasi siapa yang akan digambarkan. Kemudian untuk yang kedua kita sebutnya description atau deskripsi. Isinya biasanya di paragraf setelah identification itu physical appearance. Jadi paragraf kedua biasanya masuknya itu atau ditulisnya ciri-ciri fisik. Dan paragraf yang ketiga dan seterusnya biasanya ada karakteristik ya, sifatnya seperti apa, kemudian job, profession, pekerjaan, aktivitasnya apa, kemudian hobinya juga apa, seperti itu. Nah, the purpose of this text is to describe Daniel Radcliffe. Jadi tujuan dari teks deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan Daniel Radcliffe. Jadi kalau ditanyakan tujuannya ya to describe bla bla bla. Kebetulan kalau ini Daniel Radcliffe. Nanti kalau ada yang lain itu bisa to describe bla bla bla, siapa yang jadi soalnya, seperti itu. Oke, ini ada soal ya, nanti di grup kalian coba kerjakan, terus nanti kita akan bahas. Nah, kemudian untuk teks deskriptif sendiri, purpose-nya atau tujuannya to describe something, bisa person, animal, and thing in particular. Di situ kalian bisa garis bawah particular itu secara khusus ya, khusus. Jadi maksudnya apa? Orangnya tuh khusus cuman satu gitu, yang digambarkan cuman satu orang. Bisa person, orang, bisa animal, binatang, atau benda ya, thing atau benda. Nah, ini part of descriptive text tadi sudah kita ini juga ya diskusikan, ada identification and description. Kemudian using simple present tense. Nah, nanti kalimatnya kalau mau bikin descriptive text pakai ini. Nanti setelah ini saya akan berikan tentang simple present tense ya, bagaimana cara membuatnya. Tapi nanti karena ini kita mengejar materi dulu. Oke. Ya, ini nanti pakainya subject plus verb 1 atau verb S, kemudian dan lain sebagainya ini using simple present tense. Pokoknya pakai kata kerja bentuk 1 gitu atau bentuk S. Nah, kalau kalian nanti suatu hari disuruh membuat kalimat, ini bisa kamu buat seperti ini, jadi asik nanti. Nah, di sini saya ada 5, jadi namanya Daniel Radcliffe, kemudian ada physical appearance, ya kita tulis dulu, kemudian ada karakteristik, kemudian ada activity, job or profession. Nah dari sini, ini juga ada hobi ya. Nanti misalnya kamu mau menggambarkan siapapun, ibumu atau binatang peliharaanmu, itu bisa menggunakan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kita lihat ada di physical appearance itu
kita mau menggambarkan hairnya dulu. Nah, hairnya itu dark brown misalnya. Nanti kita tulis he has, ya, he has-nya. Jadi kalau menggambarkan physical appearance, kamu jangan lupa untuk pakai he has. Nah, nanti tinggal ditulis dari hair dark brown, kamu jadi nulisnya seperti ini, gitu. Kemudian, atau bisa juga kamu bilang his hair is dark brown. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga contohnya suit, pakai jas ya. Nah, kita lihat jasnya warnanya biru. Kamu boleh menggunakan kalimat he wears blue suit. Oke, jadi kalau tadi ya saya ulangi suit misalnya, kamu juga boleh menggambarkan apa yang dia pakai ya, baju boleh, kemudian physical appearance fisik, yang ciri-ciri fisik juga boleh ya. Kalau untuk baju berarti kamu nulisnya he wears ya, dia memakai. Kemudian warna apa suitnya gitu, atau boleh he wears suit gitu aja juga boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau ada spesifik lagi, ada warnanya, bisa kamu sebutkan juga. Kemudian karakteristik misalnya ya tadi dia shy, dia pemalu. Nah, kamu boleh membuat kalimatnya seperti ini. He is shy person. Nah, misalnya kalau dia orangnya ramah itu kan friendly ya. Kamu berarti boleh he is friendly person, itu boleh. Dia orang yang baik, he is a good person, boleh seperti itu. Kemudian kita contohkan lagi, misalnya dia aktor, pekerjaannya aktor. Kamu boleh bilang he is an actor, dia adalah seorang aktor. Atau he works as an actor, dia bekerja sebagai aktor. Nah, nanti kalau misalnya yang digambarkan bukan aktor, ya kamu ambil sendiri gitu. Misalnya aktor, biasanya dia pilot ya, berarti he works as a pilot. He is a pilot, itu boleh. Kemudian ada lagi, ini activity. Misalnya dia pekerjaannya tadi aktor, terus dia ngapain aktivitasnya? Play new film misalnya. Ya berarti bisa he plays in a new movie atau a new film gitu. Kemudian mungkin hobi misalnya tadi watching football. Kamu boleh menuliskan he likes watching football misalnya gitu. Atau his hobby is watching football, seperti itu. Nah, coba lagi, ini ada physical appearance-nya, ada eyes-nya tadi blue ya. Nah, berarti kita bisa bilang he has blue eyes atau his eyes are blue, seperti itu. Bisa menggunakan t-shirt, kemudian intelligent, nanti berarti bisa he is intelligent boleh, atau he is intelligent person, itu boleh juga. Activity lainnya misalnya promote new film, berarti he promotes new film ya. Oke. Nah, ini hobinya lagi misalnya acting. Nah, berarti bisa kamu bilang he likes acting, his hobby is acting, misalnya gitu. Ya, ini ada contoh lagi. Kalian bisa mencoba dulu di rumah ya, membuat ini. Nah, misalnya gini. Ini saya kasih, kamu boleh nyoba di rumah ya.